warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Kita teruskan saja langsung ke usaha surat Al-Fatihah wa ma'naha. Seperti yang saya sampaikan minggu lalu, kriteria penilaian ini dibagi tiga. Yang pertama adalah hafalannya, kedua tajwidnya, dan yang ketiga adalah artinya. Kemudian bagaimana saya menilai ini? Caranya adalah dengan menghitung kesalahan. Ya. Lebih sering kita salah akan apa? Akan dapatnya sedikit. Jadi cara menilai ya, yang dipraktekkan dalam musabaqah tilawah internasional. Oh iya, Masya Allah. Jadi harus paham kita. Sering salah ya, sulit dapatnya. Jadi dapat semua cara dia. Baik, jadi ada tiga kriteria: hafalannya, tajwidnya. Kita terus saja ke peserta yang pertama. Sini ada dua peserta. Ya, ada satunya ada dua peserta. Yang pertama saya panggil Ibu Munaya. Ibu silakan. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suratul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terjemahan surat Al-Fatihah ayat 1 sampai 7. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, pemilik hari pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan.
Berikutnya peserta yang kedua dan yang terakhir, Ibu Erna dipersilakan. Mbak Erna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah cepat selesai ya musyawarah. Untuk minggu depan saya sudah calonnya sudah didapatkan. Minggu depan sama Mbak saya. Baik, untuk berikutnya kita ada 55 menit. Sekarang seperti biasa kita baca Al-Quran dan kajian tafsir kontemporer atau kontemporer artinya kekinian. Baca Quran yang kita bahas konteksnya kekinian. Jadi apa yang terjadi sekarang Nanti bacain bagaimana? Pak Biji mau? Surat apa? Al-Mu'minun 102 sekarang, Bang. Ya. Terus 2. Iya. Ini 100. ya, minggu yang lalu kita bahas tentang penyesalan ya, orang-orang kafir yang ketika sakaratil maut mereka mau tobat, pengen rajin ke masjid, pengen taklim, pengen banyak sedekah, pengen jadi orang baik, pengen jadi macam-macamnya biasa. Tapi apa yang dikatakan oleh Allah? No way. Kata Allah, innaha kalimatun huwa qailuha. Tong kosong ibu. Nah, kayak gitulah weh. Sama seperti orang yang ketika dalam kondisi Susah. ketakutan. Pernah merasa ketakutan di pesawat misalnya, dibungkam oleh awannya biar. Ada yang pernah nggak? Bergumpal-gumpal. Pernah ya Bu ya? Kira-kira bagaimana perasaan Anda ketika itu?
Serah Berdoa. kebun, inget dedek. Ayo, tegang ya Bu ya? Tegang. Biasanya kalau tegang seperti itu, hubungi siapa? Allah. Langsung Allah, ya Allah, selamat ya Allah, doa terus. Ketika selamat mendarat, ayo Bu ingat nggak? Ingat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagus kalau ingat. Iya. Tapi kebanyakan ya Pak. Tepuk tangan, tepuk tangan. Ore, alhamdulillahnya hilang. Jadi ini Allah Maha tahu ya. Nah, makanya kita ini sekarang ya, harus istiqomah terus ya. Pertama sekali zikir mengingat Allah. Zikir yang paling afdal adalah la ilaha Illallah. Jadi ketika kita nanti didatangi malaikatul maut, yang kita ucapkan insya Allah yang itu ya. La ilaha Illallah. kata Nabi, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Sapa wong ingkang akhir ucapane, maksudnya mau meninggal, yaitu la ilaha illallah dakhala al-jannah, pasti masuk surga. Jadi makanya juga harus dibiasakan ya, sambil jalan kaki ke pasar, pikir ke situ. Insya Allah. Iya. Bagus, Insya Allah, insya Allah. Sekali melangkah dari kiri kanan ya biar enak loh, enak banget ya. Daripada bengong gak dapat pahala, Iya. lebih baik apa? Zikir. Pikiran ya, ini sifat orang mukmin ya, yang perlu kita istiqomah. Jadi pada ayat 199 dan 100 ya, yang tadi saya katakan, orang itu akan menyesal ketika dalam kondisi ajal mau tiba. Ya, saya ulang kembali, itu banyak ayat yang menyatakan ketika seseorang itu dalam kondisi sakaratil maut, malaikat telah memberikan, menayangkan monitor, baik monitor sejarah masa lalunya ataupun masa yang akan datang, mau dikemanakan orang ini. Waktu sekarang itu Bu, jadi kayak ada layar, ingat semua dosa-dosa lalunya ya Bu ya. Oh Allah, aku umur sekian ini aku ngapain, itu ada semua kelihatan ya. Nah kemudian kesananya nih waktu nanti ke akhiratnya setelah meninggal itu, kalau orangnya baik dia akan ditayangkan surga ya Bu ya. Kalau orangnya jahat, kriminal, tukang nipu, waduh ngeri sekali. Makanya dalam surat yang lain disebutkan ya, orang kafir itu ketika mereka sakaratul maut itu wajah-wajah mereka itu dipukuli oleh malaikat. Cuma kita aja nggak melihatnya Bu ya. Ya tribuna wujuhahum, para malaikat sedang memukuli badan dan wajah mereka. Hanya orang yang tidak beriman kepada Allah ketika meninggal itu rasanya takut, mukanya lain ya, berbeda dengan orang beriman kepada Allah. Senyum dia biar. Kenapa senyum? Karena dia sudah melihat ke depannya, layarnya dia biar ya. Dia akan mendapatkan tempat yang lebih indah ya, nggak usah capek-capek lagi kayak hidup di dunia ya biar. Dunia kan capek kita semua ini Bu ya. Iya. Habis bangun tidur itu lagi ya Bu ya. Aktivitas. Pasar lagi, nuki lagi, apalagi Bu? Apel. Nonton baik. Makan buang air. Ya. Terus tidur, besoknya gitu lagi ya Bu ya. Kapan berhentinya pensiunnya kita kerja? Nanti meninggal. Nah, ketika meninggal yang kita dapatkan adalah panenan kebaikan. Ini indahnya. Jadi gua harus istiqomah ya Bu ya. Amin. Insya Allah. Niatkan terus ibadah karena Allah dalam 24 jam. Anda nyapu
kira nyuci piring nggak ada pahalanya. Oh, gede banget. Ya, dasarnya apa? An-nadhafatu minal iman. Artinya Kebersihan sebagian dari kebersihan itu Sebagian daripada iman. iman. Iya, coba kalau piring nggak dicuci, warnakan semuanya, penyakit apa ya? Penyakit. Nah ini penting banget sih. Tapi banyak orang mengatakan cuci piring mau ibadah iman lah, padahal hubungannya dekat banget. Iya, ya karena mereka belum ada ilmunya ya biar. Iya. Dalam Islam segala aspek kehidupan itu sangat identik dengan ibadah. Ya, sebab itu apa yang disebut sebagai hukum mubah kita bisa ubah menjadi ibadah. Itu maksudnya. Ya. Kayak nyapu itu loh. Kalau kita nggak niatin karena Allah, ya nggak dapat apa-apa, cuma dapat dolar tok tiap bulannya ya. Ya. Betul? Ya. Tapi kalau kita niatkan karena Allah, karena nyapu ini merupakan perintah Allah dan Rasulnya, apalagi dalam Al-Quran, dalam surat Al-Muddathir, ada yang katakan Ya ayyuhal mudaththir Qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka. Fahjur. Nah di sini wa thiyabaka. Dan pakaianmu cucilah, bersihkanlah, laundrylah. Berarti ada dalam Al-Quran melondri pakaian itu. Nah ini wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur. Dan segala kotoran itu bersihkan. Ada tempatnya, ada dalam Al-Quran ya. Jadi kalau kita memahami ini, ternyata segala aspek kehidupan manusia ini sangat identik dengan ibadah. Gak ada nilai ibadahnya. Kalau kita betul-betul apa? Niatkan lillahi. Nah, tolong ya dia supaya kita dapat 2 bonus dalam kerja hidup di dunia ini. Ya, dolar dapat, pahala juga dapat. Ini keuntungan kita sebagai seorang mukmin muslim. Ya. Jadi kerugian orang-orang yang tidak melakukan amal saleh ya, ketika dia hidup, maka ketika ajal datang ya, minta kepada Allah ya, surat ayat yang 100 itu Ya. ya, la'alli a'malu shalihan bima taraktu kalla. Apa artinya? Agar aku dapat berbuat amal soleh kebajikan yang telah aku Sebelumnya ayatnya 99. Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un. Apa artinya? Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia. Nah ini tuh penyesalan, ya Allah please 5 menit aja ya Allah, aku mau tobat, mau ke masjid apa? Anjay. Aku pengen itikafnya dengan teman-teman, ya Allah please ya Allah, delay, kalau delay Ditunda. enggak kematian ajal ditunda ya Allah please. Bahkan dalam surat yang lain, dalam ayat yang lain, ketika Allah ditanyakan, ma salakakum fi saqar, apa yang membawa kamu masuk ke dalam neraka saqar itu? Qalu lam naku minal musallin. Dulu aku waktu di Hongkong gak pernah sholat, nanti ngaku sendiri. Walam naku nut'imul miskin, aku gak pernah ngasih bantuan orang-orang miskin, ya Bu ya. Jadi itu penyesalan ya, yang nasi sudah menjadi apa? Nasi goreng. Nasi jadi bubur ya Bu ya. Bisa kembali lagi. Maka sekarang kita semua diingatkan oleh Allah dalam ayat ini ya, supaya jangan seperti mereka ya Bu ya. Tetap beramal soleh ya. Setiap tarikan napas kita harus membuangkan amal yang saleh. Amal itu apa artinya? Kerja.
Kerja. Nyapu itu amal bukan? Amal. Soleh bukan? Soleh. 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 Baik. Mungut sampah soleh. Ke warung soleh ya? Soleh. Soleh banget. Kalau nggak ke warung nggak bisa makan ya, Bu, ya? Iya. Cuma asumsi pandangan orang-orang di kita di kampung. Yang namanya amal soleh itu serba terbatas. Ya ke masjid, ya Bu ya. Ya. Mungkin apa? Amal. Amal. Kota amal. Ya itu amal itu. Selain itu bukan amal. Ayo. Padahal yang namanya amal bahasa Arab itu artinya kerja. 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 Work bahasa Inggris. Kerja. Ya. Kerja apapun. Ya. Yang harus dipenuhi dengan 4 rukun. Masih ingat tuh? Kerja keras, 4 AS. sehat. Kerja keras. Kerja cerdas. Cerdas. Cerdas kerja. Keras sampai Harus tuntas. ikhlas dan kerja sampai tuntas. Tuntas. Masih ingat ya 4 AS? Insya Allah tuh. Kerja Kerja keras. keras, 2 Kerja cerdas. cerdas, 3 Kerja ikhlas. kelas, 4 Sampai tuntas. harus tuntas. Sampai beres ya. Kerja nyapu seprapat-seprapat bersihnya ya. Harus sampai tuntas dan paling enak, paling maksimum. Disuruh masak sayur asem ya paling enak. Iya beres ya Ibu ya. Masak apa lagi Bu? Rawon ya paling top chair, paling apa maknyus yang biar serba paling itu yang disebut amal soleh itu tuntas baik tempat-tempatnya itu 4 AS ya. Baik, kita teruskan. Kemudian pada ayat 101, dan setelah dia meninggal kemudian dibangkitkan pada hari kiamat, apa yang terjadi Bu pada ayat 101? Belum terjemahkan lagi. Apabila sangkakala ditiup, maka tidak ada lagi pertalian keluarga di antara mereka pada hari itu atau hari kiamat. Dan tidak pula mereka saling bertanya. Sudah Bu, ketika itu ya manusia dalam kondisi nafsi Masing-masing. makanya Masing-masing. aku adalah aku, I am who I am. Hari yang sangat individualistik. Kalau individualistik Masing-masing. ya wis masing-masing Bu, nggak kenal wis sopo kamu itu siapa, nggak kenal, kakakmu nggak kenal, suamimu nggak kenal Bu ya. Semua pertalian nasab ketika itu ya sudah masing-masing ya. Hanya amal saja yang menyelamatkan kita semuanya. Ini maksudnya ketika kapan? Hari kiamat. Ditiup sampai. Oh ya, pada hari kemarin dalam surah Al-Hajj, saya nyebutnya surah Jumat ya Bu ya. Coba dilihat surah Al-Hajj ayat pertama. Al-Hajju Ashurun Ma'lumat. 22 ya. Ayat pertama. Ayat pertama ya. Ada. Coba terjemahan. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sungguh guncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar. Oke, terus Yang keduanya, dan hari ini. ingatlah pada hari ketika kamu melihatnya, guncangan itu, semua perempuan yang menyusui anaknya akan lalai terhadap anak yang disusuinya. Udah satu dulu. Nah, coba lalu saya jelaskan ya. Ibu yang lagi ngapain tadi? Menyusui. Coba bayangin ditinggal. Saking apanya Bu? Dahsyatnya, Shock. takutnya. Iya, kemarin aja waktu banjiran itu orang Jawa pada kalah kabut di Bekasi. Kata ya biar. Kalau kalah kabut di mall itu udah lari ke atas, nggak sadar itu. Apalagi di jalan, jadi tiupan sangkakala. Ya, lindu aja tanpa maskian kita langsung kepirit-pirit ya biar. Pernah ada yang merasakan ketika terjadi lindu itu gempa bumi itu dahsyat gitu, kayak tsunami gitu. Tsunami 7 poin berapa di Aceh ya biar? 25 apa 23? 99. 2004.
2005. Aceh tsunami 19 tahun, 20 tahun, 19 tahun. Di Aceh. Ya itu, gak ada yang sadar itu. Iya, yang penting masing-masing menyelamatkan diri ya Bu ya. Yang penting nyawanya apa? Selamat. Gak ngurus yang lain Bu, tetangga apalagi ya Bu ya. Jadi masing-masing sibuk dengan dirinya sendiri. Jadi yang pertama, watara. Ulang lagi. Yang pertama tadi. Ayatnya, artinya, Artinya. wahai manusia, bertakwalah kepada Yang Tuhanmu. kedua, ayat yang kedua. Ayat yang kedua. Ayat yang kedua. Ayat yang kedua, Pak. Ingatlah pada hari ketika kamu melihatnya guncangan itu, semua perempuan yang menyusui anaknya akan lalai terhadap anak yang disusuinya. Yang keduanya, terus. Dan setiap perempuan yang hamil akan keguguran kandungannya. Bayangin Bu, lagi hamil nih Bu, Keguguran. tiba-tiba dengerin rokok, mereka kaget, kepalanya, anunya, telinganya sampai pekak, ya, melihat goncang, ya, sampai orang yang sedang hamil tadi Keguguran. sadar, lari sana lari nggak ngurusi perutnya itu, pada keguguran. Terus berikutnya, Dan kamu melihat manusia dalam keadaan mabuk. padahal. Padahal sebenarnya mereka tidak mabuk. Nah ini, Tetapi- mereka sudah cukup ya. Oh. Nah, jadi manusia ketika ya kecuali orang beriman tidak. Orang beriman relax karena tahu memang kiamat datang itu kayak gitu. Jadi dia sudah siap standby. Ya. Ini bagi orang-orang yang bangkang Tuhan. Ya, kejadiannya seperti itu. Ya, kayak orang mabuk padahal nggak makan miras, nggak minum miras ya Bu ya. Ya. Kayak mabuk, kayak linglung kan. Apa nih mau kemana? Jadi saking bingungnya, ya. Jadi mereka seperti orang mabuk. Cukup. Kembali pada ayat Al-Mu'minun. surat Al-Mu'minun 102 sekarang ini. Iya. Ya tidak terus. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. فمن ثقلت موازينه Faman saqulat mawazinuh فأولئك هم المفلحون. faulaika humul muflihun. Terjemahkan satu petang kosong. Barang siapa berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ini Bu, ayat sebelumnya tadi itu kan orang dalam kondisi morat-marit ya Bu ya, tidak ingat siapa-siapa. Tapi bagi orang yang amal kebaikannya berat, maksudnya lebih baik, Timbangannya lebih baik daripada toleknya ya Bu ya. Kan mereka enggak tergoncang seperti orang-orang kafir. Nah, Ibu perlu sering-sering muhasabah Bu, ya Bu ya. Aku ini dari pagi ini pernah nggak ngakuin omongannya bener gitu ya Bu ya. Aku pernah bohong ke majikan. Pernah nggak saya dong? Pernah nggak ngitung-ngitung? Kamu kemarin pirang kali ya ngaku ke majikan. Pernah kayak gitu? Pernah. Pernah. Dan ulang Nah ini lagi. bagus nih Bu. Ini dihitung-hitung ya Bu ya. Ya. Nah namanya muhasabah. Nah pernah nggak Muhasabah aku itu promote aja dengan majikan? Ya. Ataupun sebaliknya yang kebaikannya yang lebih. Nah, jadi kalau kebaikannya lebih berat, insya Allah ya, dalam kondisi apapun nanti pada hari kiamat ya, kita dalam kondisi al-muflihun, menguntungkan ya, tidak besar kafir, morat marit, muflih mati, tidak seperti orang yang kayak mabok ya Bu ya.
baik dari kemarin harus lebih baik dari Lusa. dari katanya Inginane. hari sebelumnya ya biar besok harus lebih baik dari Hari ini. gitu dulu ya. Maka kita akan menjadi orang-orang yang al-muflihun. Dan ini positif. Beruntung. Ini positif. Nggak ada ruginya, malah kita beruntung terus ya. Melakukan kebaikan-kebaikan yang disebut sebagai amal saleh pasti di dunianya dapat keuntungan, apalagi di Akhirat. sebaliknya ayat berikutnya. Faman khaffat mawazinuhu ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون في جهنم خالدون. Dimakan lagi. Dan barang siapa ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka kekal di dalam neraka jahanam. Di dunianya rugi, apalagi di Akhirat. dicemplungkan kemana? Neraka jahanam. Nah, ini. Makanya harus sering muhasabah ya. Kira-kira perintah Allah yang diberikan kepada aku di berapa persen yang aku lakukan? Ya Bu ya? Iya. Larangannya berapa persen yang aku tinggalkan? Mungkin berusaha. Ini ya. Pasti di dunianya juga dapat kebaikan, di akhirat dapat surga. Makanya Ibu sering saya sampaikan ya, ada ayat 59 surat An-Nisa, Ati'ullaha Wa Ati'ur Rasul wa ulil amri minkum. Taati Allah, taati Rasul, dan taati peraturan pemerintah Hongkong. Ya biar kalau Anda mentaati semua peraturan ini, selamat teman jadi Hongkong ini. Selamat tuh, selamat. Maka jangan bangkang pemerintah, peraturan pemerintah. Ya Bu ya. Mau nyebrang jalan sudah merah, nyebrang juga. Kena denda. Mending kalau denda, kalau ada mobil Tabrak. Habislah. mati di sini ya Bu ya. Ya, Alhamdulillah ya. Maka ikuti peraturan Allah terus ya, supaya apa? Selamat. Selamat dunia, Akhirat. akhirat, dunia selamat, akhirat selamat. Amin. Ini Bu ya. Jadi coba kita pikir-pikir lagi, muhasabah lagi ya. Dari mulai bangun tidur sampai sekarang ini kira-kira aku berapa kali nih ngelakuin dosa itu, baik kepada Allah maupun pada manusia sesama. Bisa nggak nyatet? Iya. Kayak sekarang ada istilah smartwatch. Nah, kayak gini kita pakai. Ini bisa merekam kita semua gitu. Jatuh, semua direkam di sini tuh. Nafas, langkah, gerak tangan kita ya Bu ya. Temperatur. Oh, semua di sini ada semua. Masuk timbangan pula di sini. Tidur berapa jam. Nah, ini bagus sih. Murahnya punya jar kayak gini kan? Ya, kolesterol ada semua di sini. Nah, bisa jaga. Ya. Nah, kita juga sama harus bertahap maksudnya Bu ya. Amalan-amalan kita ya. Kebaikan kita dengan Allah, kebaikan kita dengan manusia. Bahkan kita kepada Allah ya. Nyakiti sesama manusia yang kita berapa kali dari mulai bangun tidur sampai sekarang. Pernah melakukan kesalahan dengan manusia sih? Sejak bangun tidur sampai sekarang kayaknya belum ya. Belum karena baru ketemu di sini ya Bu. Nyakiti teman. Ya kalau lebih sering ketemu orang
teman biasanya di situ interaksi. Kalau nggak buruk ya baik, tergantung kitanya ya Bu ya. Iya. Kadang-kadang kesel teman-teman karena dia marahin kita. Ya di situ tergantung kitanya. Kalau kitanya sabar, berarti amal baiknya banyak. Kalau kitanya nggak sabaran, malah justru tambah marah-marah. Lah ini berarti timbangan kebaikannya ringan, ya. Timbangan dosanya apa? Berat. Nah, ya. Jadi sering-sering kita bermuhasabah. Ya. Nah, orang yang timbangan kebaikannya ringan, sedikit banget melakukan kebaikan kepada Allah maupun kepada sesama manusia, apa yang terjadi di akhiratnya? Ya, sini diceritakan dalam ayat yang berikutnya. Sudah di dunianya rugi, di akhiratnya dijempolkan kemana tadi? Neraka jahanam. Apa yang terjadi di neraka jahanamnya? Nanti ini dijelaskan pada ayat 104. Talfa'u wujuhahumun nar. Talfa'u wujuhahumun nar. Wa hum fiha kalihun. Wa hum fiha kalihun. Terjemahkan. Wajah mereka dibakar api neraka, dan mereka di neraka dalam keadaan muram dengan bibir yang cacat. Ya, namanya sudah dalam neraka, sudah ada yang benar. Ya, badan anggota tubuh badan kita disiksa oleh Allah. Maka ini menjadi reminder, perhatian, peringatan bagi kita. Ya, kita teruskan. Ya. 1-0. Alam takun ayati tutla alaikum. Alam takun ayati tutla alaikum. Fakuntum biha tukadzibun. Fakuntum biha tukadzibun. Nih, ketika orang-orang itu sudah dicemplungkan ke dalam neraka dan disiksa dengan berbagai macam siksaan, Allah bertanya kepada mereka. Coba terjemahkan. Bukankah ayat-ayatku dulu dibacakan kepadamu, tetapi kamu selalu mendustakannya? Ini banyak banget yang terjadi pada orang Muslim ya Bu ya. Tahu hukum sembahyang itu wajib fardu, tetapi apa Bu? Ya, malas, berat. Tahu korupsi itu dosanya sak gunung apa? Kidul. Tapi malah dia sangat cinta, sangat menyukai korupsi ya Bu ya. Iya. Ini saya pernah menyampaikan ada sebuah hadis ya. Dan ini terjadi, sudah terjadi. Kata Nabi, saya di zamanun, akan datang satu masa ya, orang mencintai 5 dan melupakan 5. Nah ini sesuai dengan ayat ini. Mereka sangat mencintai dunia tapi melupakan Akhirat. Ayo banyak nggak di Hongkong ya Bu? Banyak. Banyak banget ya Bu ya. Iya, sembuh akhirat nanti aja lah, urusan nanti. Kalau sudah aku mau taubat, kalau sudah umurnya berapa? 67. Masih banyak orang demikian. Iya. Yang penting kejar dunia, dolar terus. Ya, dolarnya belum sempat dinikmati, tiba-tiba datang tamu dari mana? Dari langit ya Bu ya. Malaikat. Yang namanya malaikatul maut. Ayo Bu, sudah dunianya rugi, belum nikmati ya Bu ya. Kerja terus ngarungi duit, belum menikmati karungan duitnya, meninggal. Nah, ya. Jadi dunia rugi, akhiratnya lebih. Alhamdulillah ya Bu ya. Nah,
Di alam takun ayati tutsla alaikum. Ini Allah menanyakan kepada orang-orang kafir. Ini untuk peringatan untuk kita, ya. Fa kuntum biha tukadzibun. Termasuk Allah menyuruh puasa, ya. Tapi puasanya karena manusia. Kalau ada orang pura-pura lemes, bibirnya apa? Kering. Gosok-gosok. Karena habis minum makan ya. Gosok kemudian jalannya pura-pura Lemas. ada orang makan, ada orang pura-pura, ini capek orang kayak gini dia. Ini termasuk dalam kategori ayat 105. Sudah tahu kamu itu harus menjalankan itu, ya. Entok kamu bukan tibun, mendustakan, membangkang. Nah ini, ya. Apa yang Allah perintahkan kepada kita, ya, lakukan, dan itu pasti dampaknya positif. Apapun yang Allah perintahkan dan Rasulnya pasti berdampak positif. Apapun, coba kira-kira apa yang pernah Allah perintahkan kepada kita dan Rasul. Sholat itu keuntungannya kanggo sinten sih Bu? Kita. Untuk Allah atau untuk kita? Kita sebenarnya Bu, gak ada ruginya orang sembahyang, malah enak, lebih tenang, ya Bu ya, dan lebih sehat, berjiwa, apa namanya, disiplin loh Bu. Orang Islam itu disiplin. Habis sore, wah ini asar jam berapa ya hari ini? Dia sudah mikir ya. Iya. Habis asar lagi, sholat asar nanti maghrib jam berapa ya? Aku sholat gimana di maghrib? Itu sudah mikir lagi masa depan. Jadi kedisiplinan terlatih, ya. Dan waktunya sudah ditentukan oleh Allah yang disebut sebagai waktu langit. Apa waktu langit ini? Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Namanya waktu langit yang tidak didapatkan dalam agama-agama lain. Kita biasanya dulu kalau di kampung ya, atau di sinilah ya. Kalau janjian dengan teman, kita ketemuan ya, bakdo apa? Bakdo asar. Biasanya lali dengan nyebut jam loh. Saya paling nggak suka kalau nggak nyebut jam sebenarnya. Tapi kebiasaan kampung ya, Bu ya. Kayak Sampai asar. bakdo zuhur ya ketemu di pancuran air. Victoria Pak. Nggak menyebutkan namanya. Waktunya harusnya waktu itu. Kalau menurut saya naik waktu. Maka saya kalau mau janjian dengan teman siapapun, kalau dia Pak pengen ketemu pada Zoom, ya jam berapa? Datangnya 4:30. Jam 5 kan baru asar ya Bu. Ya masih pada Zoom juga jam 4. Nah, maka ini dilatih kita supaya berdisiplin dan terjauhkan dari penyakit kudis. Kurang disiplin. Kurang apa? Disiplin. Kurang Rapi. sembahyang itu membentuk kerapian. Walaupun nggak ada polisi, nggak ada hansip, nggak ada security, sholat membentuk kerapian, ya, dan apa namanya, kecekatan. Coba ini imam kadang nggak nyuruh kita semua, urusin semua ya, awas kalau nggak ngurus tak pelan. Ya Bu, ngurus sendiri, rapat sendiri ya Bu ya. Iya. Tahu ilmu. Imam Allahu Akbar, makmumnya Allah. Imamnya waladhdallin, makmumnya Amin. ada nggak yang makmum imam waladhdallin? Aku nanti aminnya Enggak tahu ilmu. otomatis ya Bu ya. Ini namanya Disiplin. anti kudis. Kurang apa? Disiplin. Iya. Anti kudis dan anti kurang. Rapi semua. Ya, ruku-ruku semua orang kayaknya rapi semuanya. Saya dulu pernah di Victoria Park disuntik waktu Idul Fitri ya. TV lokal. Di foto disuntik rapi, putih, ruku-ruku, semoga ada yang bakar. Sujud-sujud. Enggak ada yang berdiri. Iya, Nggak ada
ada yang nunggu itu enggak. Semuanya ikut imam. Nah ini merupakan latihan kedisiplinan, kerapihan dan lain sebagainya. Kalau dengan sholat, ya, apalagi keuntungan kesehatan, ya dengan sholat itu dapat memberikan kita kesehatan, ya, jiwa dan raga, fisik, mental, ya, fisik kita sehat, mental juga sehat banget. Hanya beda orang yang keluar dari masjid dengan orang yang keluar dari tamajok, sama nggak? Beda. Apa bedanya? Kalau pernah berbunga-bunga Ya, kalau pernah mungkin, tapi yang pernah kan mungkin minggu sekali orangnya itu ya. Itu jarang ya, Ya, 1001 satu orang lah pada hari itu yang 1001. yang lainnya. kalah. Ya, pada monyong. Monyong, merah, asem, semuanya itu ya. Ya. Coba, nah macam-macam, ya. Jadi semuanya keuntungannya akan kembali kepada siapa? Kita. Bukan untuk Allah. Sembahyang itu bukan. Maksudnya keuntungannya bukan untuk Allah, tetapi untuk kita kita sendiri. sendiri. Ya. Kita teruskan. Jadi ayat berapa? Sekarang 106. Sekarang 106. Sekarang 106. Nah, mereka mengakui setelah mereka ada di neraka. Ya. Ketika ditanya oleh Allah dalam 105, apa jawaban mereka? Qalu Rabbana غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين Ya, dimakan lagi. Mereka berkata, "Ya Tuhan kami, kami telah dikuasai oleh kejahatan kami, dan kami adalah orang-orang yang sesat." Nih, nafsu yang diutamakan ya Bu ya. Gengsi yang diutamakan. Apalagi ego, keinginan, nafsu yang syahwat. Ya. Ini akhirnya mereka menyesal. Ya. Mereka punya alasan dua, karena syahwat dan karena memang kami sesat. Kita lihat tadi ya Bu ya. Mengaku sendiri nanti. Dan ini pelajaran untuk kita ya, supaya apa? Kita jangan dikuasai oleh apa? Nafsu. Nafsu, malah kita harus mengontrol nafsu. Nafsu itu penting apa enggak sih Bu? Penting banget. Penting. Penting tapi Nafsu makan. tapi nafsu yang dirahmati Allah. Nah, kan ada ayat. Iya. Nafsu amarah, ada nafsu amarah ya. Nafsu yang tidak dirahmati Allah. Ya. Yang orang itu sudah lupa Tuhan, yang penting dirinya enjoy. Masalah siksa neraka itu sebelah kanan, yang penting di dunianya apa? Senang. Senang, terus macam-macam. Orang ngalem gitu, jadi hidupnya mewah, ngatain orang hebat. Ya Bu ya, flexing, kita flexing ya. Apa flexing? Ya, pamer. Ya, dan pamer sebenarnya duitnya bukan dari hasil dia, hasil korupsi, bukan flexing. Ya dulu viral flexing. Nah, pejabat ya gunakan kendaraan mewah. Pejabat pamer di Instagram, Facebook, ini kecitung jalan. Bapaknya Nikmatnya berapa saat menit akhirnya terpuruk di mana? Penjara. Ya, dalam surat Taubat dijelaskan. Ya, nikmat dunia itu mata'un qalil. sedikit. Ya, nikmat flexing. Apa sih nikmatnya enaknya Bu? Pamer itu berapa menit? Nikmatnya di mana ketika pamer itu? Ketika pamer Sedikit. Ya mending kalau ada di poli, kalau nggak ada. Dihujat. Yang dia Bu ya.
Dari pagi nih, dia balap motor mogi, tahu mogi. Motor gede. Harganya 1 miliar misalnya Bu ya. Ya. Oh, enteng ini Bu, di foto gitu. Enggak ada orang. Satu pun gak ada yang gini coba. Kasihan. Sakit hati. Apa nggak dia? Capek. Kurang ajar. Ya Allah. Makanya orang ria itu orang paling sengsara hidupnya. Ya, makanya yang paling enak itu kerja itu apapun ya wis karena Allah paling enak. Ya. Mau di alam, mau dipuji, mau dicaci, wis aku karena Allah. Paling enak loh Bu. Konsep urip paling bahagia ya paling enak. Mau dicaci, dipuji, wis terserahmu ya Allah. Nah, hasilnya terserahmu ya Allah. Paling enak. Anda kalau kerjamu nyapu karena majikan, paling batin. Tahu batin? Apa batin? Tersiksa. Iya. Arep-arep. Ketika kita kerjanya keras supaya dapat jempolan majikan, supaya dapat angpau, supaya diucapi terima kasih. Tiba-tiba enggak. Ayo Bu, monyong orang enggak Bu? Lah ini tuh akibatnya ya. Tapi kalau kita nyapunya karena Allah, ya mau dipuji ya aku kembalikan pujiannya kepada Allah. Enggak, ya sudah alhamdulillah ya, memang tugas aku harus digaji ya Bu ya. Ya. Kira-kira enak mau pilih yang mana? Pilih nyapu karena Allah atau karena majikan? Karena Nah, Allah. paling enak Bu. Dapat 2 loh Bu, kalau karena Allah. Ya. Dolar dapat. Pahala dapat. Dapat. Nah, ini maksudnya. Ya. Oke, jadi itulah keluhan-keluhan orang yang berada di neraka, penyesalan oleh Tuhan. Penyesalan orang-orang yang sudah dimasukkan ke dalam neraka. Mereka ngaku semuanya. Sudah sembahyang, amal solehnya sedikit banget. Ringan kayak kapas Bu ya. Ringan banget. Ya. Apalagi tadi. Kemudian membangkang ayat-ayat Tuhan, ya, selalu mendustakan agama. Ya. Kemudian yang terakhir ayatnya apa? Terkalahkan oleh ego dan syahwat, nafsu, gengsi. Awasnya gengsi. Awas jangan terjebak oleh gengsi ya Bian. Iya, hiduplah sederhana ya Bian. Jangan lebih besar pasak Daripada dia. Gaji kita itu masuk hidupnya mau mewah, matek kita. Ya. Ngopi mau Starbucks, mau di warteg ini. Seminggu mati kita, habis duit utang lagi. Akhirnya Bu ya, gara-gara gengsi, aku nggak mau kalah dengan kawan aku. Para artis-artis sekarang ini ocehnya di Instagram, di Reel, Bu ya, bilang-bilakan yang lain, ya, dirinya supaya hebat. Capek sendiri. Nah, jadi yang paling enak kembali kepada Allah. Anda dipuji, kembalikan pujian itu kepada yang punya, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ketika Anda dipuji, kamu itu cantik banget loh hari ini. Alhamdulillah. Ya, ucapkan saja apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah, ini semuanya kurnia Allah loh Mbak. Nah, itu kan enak. Tapi kalau jawab dulu, aku kan dari Solo baru, dari Salon ini dulu. Saya dari lahir kan Ayo. Coba orang yang nanya ini mantel apa enggak Bu? Oh iya. Kalau dia bawa pentungan ya kemplang itu. Sombong. Iya, enggak. Jangan sesat mana. Akhirnya untuk kita ya Bu. Ini bedanya ya. Membedakan antara orang yang beriman dan kurang beriman. Kemudian, nah apalagi penyesalannya ya setelah dicemplungkan ke dalam apa? Neraka jahanam. Lalu mereka berkata, mohon baru berdoa ya kepada Allah. Rabbana akhrijna minha
inna zalimun. Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami darinya, kembalikanlah kami ke dunia. Jika kami masih juga kembali kepada kekafiran, sungguh kami adalah orang-orang yang zalim. Penyesalan yang seperti nasi sudah menjadi apa? Bubur. Ini bubur, alhamdulillah ya biar. Mereka pasti akan berkata semua begitu, ya. Mereka akan ingat Tuhan yang dulunya bangkang Tuhan, ya. Tapi semua penyesalan itu tidak ada gunanya sama sekali, ya. Nah, apa kata Allah seterusnya setelah mereka mengadu, meminta, menyesal, lamenting bahasa kita. Ya, penyesalan yang mendalam, ya. Akhirnya ketika setelah itu Allah berfirman, qala sa'u fiha wa la tukallimun. Terjemahkan. Agus ini Bu tentang kondisi neraka ya, kita sudah diberitahu oleh Allah. Dia Allah berfirman, tinggallah dengan hina di dalamnya, dan janganlah kamu berbicara dengan aku. Kata Allah, mampus. Mampus. Kalau zaman sekarang bahasa ya, Iya. mampus. Syukur dulu ketika aku kasih ini kamu nggak mau bangga. Rasain. Nah, ya biar. Maka kita jangan sampai begini ya biar. Jangan sampai terjadi seperti kaum seperti ini. Ya. Taati Allah, taati Rasulnya, ya taati apa tadi? Negara setempat. Ya, ulul amri. Insyaallah selamat. Amin. Ya. Seperti yang terjadi nanti, ya, di neraka kelak. Satu ayat. Innahu kana fariqun min ibadi yaqulun Rabbana segolongan dari hamba-hambaku berdoa, "Ya Tuhan kami, kami telah beriman, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat. Engkau adalah pemberi rahmat yang terbaik." Lalu kamu jadikan mereka buah ejekan, sehingga kamu lupa mengingat aku, dan kamu selalu menertawakan mereka. Maksudnya begini, jadi ketika dulu di dunia orang yang masuk neraka tadi itu, ketika ada sebagian hamba kita lah ini ya, lagi tahlilan, yasinan, doa, pengajian, mereka ngejek-ngejek kita, itu maksud ayatnya. Yang kecemplung neraka tadi itu Bu, ngejek-ngejek kita, ngatain sok alim lah, sok apa lagi? Apa? Sok soleh, Bukan, apa? sok Pencitraan. ya seboleh lah. Pencitraan katanya. Apapun lah, itu ngejek-ngejek, tujuannya ngejek, bukan ngalem, bukan ngejek tujuannya. Bukan, ada teman saya. Karena ngaji, pencitraan ya.
Jadi orang-orang suka ngejek-ngejek gitu. Makanya ibu kalau diajak teman, tolong istiqomah ya biar jangan malah tambah lemes. Sanggup Bu? Insya Allah. Kamu, aku tahu, rahasia aku tahu. Sok banget bawa mau ke masjid. Kita yang digituin Bu, lemes sama semangat. Semangat. Malahan sabaran. Semangat ya Bu ya. Nah, orang ngejek-ngejek nanti jeblongkan kemana? Neraka Kalau jahanam. mau tobat kok malah diejek-ejek ya Bu ya, supaya ikut mereka gitu loh. Kan jahat ya Bu ya. Jahat banget orang ini. Semoga Allah memberi hidayah. Amin. Ini ibu-ibu gambaran orang-orang yang sudah dicemplungkan kemana? Neraka jahanam. Sadaqallahu. Azim. Bagus ya. 1 menit lagi silakan ditutup. Sekarang 110 ya. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Terima kasih Bapak atas waktu dan ilmu yang telah disampaikan kepada kami yang sangat fakir-fakir ilmu ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan tadi dapat memotivasi kami untuk lebih baik lagi, baik itu akhlak maupun ibadah kami kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kajian kita telah selesai. Dari awal hingga akhir diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mewakili rekan-rekan yang bertugas mengucapkan maaf atas segala salah hilaf kami, dan mari kita tutup kajian kita ini dengan membaca tasbih kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. La haula wala quwwata. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. Persiapan sholat. Allah